Doa ketika azan dan sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat hidayah. Sebagai salah satu pelajaran yang penting bagi kehidupan seorang muslim, ia harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maka dari itu, Islamnya pun akan sempurna. Dari sinilah kita harus memperhatikan berbagai macam adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Dan kali ini kita akan membahas doa ketika azan dan sesudahnya. Pendengar yang berbahagia, berikut adalah salah satu hadis yang menerangkan apa yang diucapkan ketika azan berkumandang, yaitu yang berbunyi, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kamu mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang telah mendengar azan, maka ia harus mengucapkan Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikannya, berilah Muhammad kedudukan yang tinggi dan kemuliaan, serta bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka baginya syafaatku pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, siapa yang telah azan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya. Aku rela menjadikan Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, apabila muadzin menyerukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka seorang dari kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin menyerukan asyhadu an la ilaha illallah, dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin menyerukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia pun mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin menyerukan hayya 'alas shalah, maka dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin menyerukan hayya 'alal falah, maka dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tatkala muadzin menyerukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun mengucapkan
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatkala muadzin menyerukan La ilaha illallah, maka dia pun mengucapkan La ilaha illallah. Dan jika hal ini dia ucapkan dari lubuk hatinya, maka orang itu akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kamu mendengar muadzin menyuruhkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian ucapkanlah salawat atasku, karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan salawat atasku sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya 10 rahmat. Kemudian mohonlah kepada Allah untukku al-wasilah. Sesungguhnya al-wasilah itu suatu tempat di surga yang tidak diperuntukkan kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hambanya. Aku berharap semoga akulah hamba itu. Siapa yang memintakan untukku al-wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, segala sesuatu yang kita kerjakan, baik dalam pribadi kita, keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun yang lainnya, maka sebagai seorang muslim harus mencontoh kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada adab yang sempurna kecuali ketika mencontoh adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah doa ketika dikumandangkannya azan yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.